Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang bagus sekali, yaitu tentang alasan kenapa Hashirama dijuluki sebagai dewa shinobi. Tentu saja banyak yang lebih kuat dari Hashirama, seperti Kaguya, Hagoromo, atau para Otsutsuki lain. Tapi kenapa julukan dewa shinobi melekatnya pada Hashirama? Berikut penjelasan detail dari Abdi Kos, check out, check it bro. Pertama, sejarah julukan Dewa Shinobi. Julukan Dewa Shinobi sendiri kalau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Shinobi no Kami. Dan tahukah teman-teman, julukan Shinobi no Kami secara resmi sebenarnya tidak hanya pada Hashirama, tapi pada 3 sosok, yaitu Hiruzen Sarutobi, Hagoromo Otsutsuki, dan terakhir Hashirama Senju. Untuk lebih jelasnya tentang julukan Dewa Shinobi ini, Abdi Kos akan jelaskan sejarahnya. Di chapter 121, Orochimaru menjuluki Hiruzen sebagai Dewa Shinobi. Dan inilah pertama kalinya gelar Shinobi no Kami diperkenalkan. Dan sosok yang menyandang gelar tersebut adalah Hiruzen Sarutobi. Gelar tersebut bertahan untuk beberapa tahun hingga di chapter 373. Terjemahan bahasa Indonesia menyebut Hagoromo Otsutsuki sebagai Dewa Shinobi. Dari sini Hagoromo sempat dipercaya sebagai Dewa Shinobi yang sebenarnya, mengingat betapa kuatnya dia dibandingkan Hiruzen. Tapi ternyata terjemahan tersebut salah karena Hagoromo bukan Shinobi no Kami, tapi Shinobi no Shisho alias nenek moyang para shinobi. Dan ya, muncullah kekecewaan karena seiring munculnya banyak karakter kuat, julukan Dewa Shinobi sangat tidak cocok untuk karakter Hiruzen. Barulah di chapter 619 Suigetsu secara resmi mengkonfirmasi kalau Hashirama adalah orang yang terkenal dengan julukan Dewa Shinobi. Bahkan di chapter 620 Orochimaru kembali mengulangi pernyataan kalau dia sangat bangga mendapat pujian dari seorang Dewa Shinobi, yaitu Hashirama. Jadi jika Hiruzen dipuji sebagai Dewa Shinobi oleh masyarakat Konoha, maka julukan Dewa Shinobi untuk Hashirama kemungkinan sudah menyebar ke seluruh dunia ninja. Dari sini kita bahas alasan kenapa Hashirama mendapat julukan Dewa Shinobi. Kedua, pendiri dunia shinobi modern. Sebelum zaman desa shinobi, para ninja di Naruto berkelompok sesuai klan mereka, di mana saat itu masing-masing klan saling bertarung satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Dari semua klan yang saling bertarung, ada 2 klan yang paling hebat, yaitu klan Uchiha dan klan Senju, di mana keduanya terus menjadi rival untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Hingga tibalah saat Hashirama menemukan teman sekaligus rivalnya yang seorang Uchiha, yaitu Madara. Tanpa menyerah, Hashirama terus meminta Madara untuk berdamai, baik itu dengan dialog ataupun dengan kekuatan. Hal ini terus berlangsung bukan hanya 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Sampai akhirnya Madara yang kehilangan semua anggota keluarganya kembali dikalahkan oleh Hashirama untuk kesekian kalinya. Awalnya Madara menolak perdamaian karena adiknya sudah terlanjur dibunuh oleh Senju. Tapi setelah Hashirama berniat menukar perdamaian dengan nyawanya, Madara pun pada akhirnya menghentikan Hashirama dan setuju untuk berdamai. Dari sinilah Senju dan Uchiha sepakat untuk membentuk desa shinobi pertama, di mana Hashirama menyediakan tempat dan Madara memberikan nama desa daun tersembunyi alias Konoha. Yap, pendiri Konoha memang Hashirama dan Madara, tapi inisiator yang memperjuangkan terbentuknya perdamaian lewat desa shinobi adalah Hashirama. Itulah kenapa para daimyo alias tuan tanah sekaligus para klan yang ingin bergabung ke desa Konoha melihat Hashirama sebagai sosok pendiri sekaligus orang yang layak memimpin desa ini daripada Madara. Jadilah Hashirama sebagai Hokage pertama di Naruto, di mana setelah itu sistem desa shinobi ini diikuti oleh klan lain yang akhirnya tercipta dunia shinobi modern di Naruto. Jadi ya, karena Konoha adalah percontohan dan yang menjadi pemimpin saat itu adalah Hashirama, maka wajar kalau semua shinobi dari desa lain menjuluki Hashirama sebagai pencipta dunia shinobi modern alias Dewa Shinobi. Ketiga, impian untuk menyatukan dunia shinobi. Setelah 5 negara besar shinobi terbentuk, persaingan desa memanas setelah Hashirama menangkap 8 dari 9 biju di alam liar. Hal ini kemudian memicu perang dunia shinobi pertama, di mana Hashirama kemudian mencoba mengumpulkan 5 kage untuk negosiasi perdamaian. Hashirama membuka iming-iming hadiah biju jika para kage mau berkumpul. Dari sinilah terjadi kage summit pertama dalam sejarah Naruto,
yang diinisiasi Hashirama. Saking senangnya Hashirama bisa menyatukan kelima kage, dia berniat membagikan 8 biju secara gratis. Tapi hal ini langsung dicegah oleh Tobirama yang memang ahli politik negosiasi. Saat negosiasi inilah sempat terjadi perseteruan karena Kazekage meminta prioritas lebih mengingat negaranya adalah tanah kering dan tandus. Tapi hal ini langsung ditolak oleh kage dari desa lain. Saat situasi memanas inilah Hashirama bersujud pada para kage. Dia mengatakan kalau tidak apa-apa saat ini para kage berdebat dan berebut kekuatan yang sudah ditangkap Hashirama. Tapi Hashirama memohon kalau para kage harus menanamkan dalam hati mereka bahwa pertemuan awal ini adalah tonggak sejarah untuk terciptanya dunia shinobi yang bersatu dan perdamaian di seluruh dunia. Jadi ya, meskipun sangat kuat dan bisa menempeleng semua kage yang ada di forum tersebut, tapi Hashirama memilih rendah hati dan bersujud untuk mau berteman dengan mereka. Bahkan Hashirama dengan senang hati membagikan 8 biju yang Abdikos yakin para kage lain akan kesulitan jika menangkapnya sendiri. Mungkin ketulusan Hashirama inilah yang pada akhirnya dianggap para kage sebagai cinta kasih seorang dewa. Keempat, terlalu kuat di eranya. Selain pendiri dan pemersatu, Hashirama juga menjadi yang terkuat di eranya, bahkan lebih kuat dari shinobi manapun. Saking kuatnya, Madara yang menjadi jahat lalu menggunakan Kurama, Perfect Susanoo, dan mengikuti Sharingan berhasil dikalahkan oleh Madara. Bahkan Kurama yang dianggap biju terkuat dielus layaknya kucing imut di hadapan Hashirama. Jadi ya, Hashirama terlalu kuat untuk ukuran shinobi yang hidup di eranya, sehingga kemungkinan dari sinilah dia dijuluki sebagai dewa shinobi yang tidak tertandingi. Kelima, jurus yang merepresentasikan dewa. Sadar atau tidak, beberapa jurus Hashirama merepresentasikan kekuatan dewa. Tidak percaya? Mari kita bedah. Pertama, Kekkei Genkai Mokuton. Sebelum era Boruto, yang mana jurus kuat jadi pasaran bahkan dinista kengeriannya. Mokuton adalah jutsu Kekkei Genkai yang paling dicari. Kedengarannya simple, yaitu jurus ini menggabungkan elemen air dan elemen tanah. Tapi ya, saat itu hanya Hashirama yang bisa melakukan hal ini secara alami. Bahkan secara harfiah, Mokuton menciptakan kayu hidup dari ketiadaan. Jadi ya, kalau bukan dewa, tidak mungkin dia dianugerahi teknik bawaan yang menciptakan kehidupan. Hashirama juga punya jutsu yang bernama Gerbang Dewa Agung. Jutsu ini bisa digunakan untuk menahan Jubi, yakni nenek moyang 9 biju. Dan terakhir, Hashirama punya jurus Jojogebutsu yang secara literal dia mengeluarkan tinju Buddha 1000 tangan. Dalam bahasa Jepang, Buddha yang dikeluarkan Hashirama disebut kanon, yaitu Dewi Kuan Im. Yap, hanya dewa yang punya jutsu untuk mensamen dewa lainnya, yaitu Buddha Kuan Im dengan 1000 lengannya. Keenam, kekuatannya diperebutkan layaknya dewa. Dalam budaya pengkultusan di agama, sering sekali figur dewa atau Tuhan diperebutkan kekuatannya, baik itu kekuatan berupa bagian tubuh, kekuatan mukjizat, atau kekuatan representasi dari dewa yang dimaksud. Misalnya Dewa A punya kekuatan bisa mendatangkan hujan, maka para penganutnya berdoa untuk mendapatkan hujan dari kekuatan Dewa A. Atau dalam Kristen dikenal istilah Blood Jesus yang merepresentasikan kasih Allah dan penebusan dosa. Dan ya, Hashirama punya kekuatan yang diperebutkan sampai sekarang, yaitu Hashirama Cell. Ini adalah kekuatan dari DNA Hashirama yang memberikan power up bagi siapapun yang bisa memanfaatkannya. Jadi ya, kemungkinan hal ini juga melandasi julukan Hashirama sebagai dewa shinobi. Wujud manusia Hashirama boleh mati, tapi kekuatannya tetap abadi lewat sel Hashirama. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa gunakan hashtag Tanya Otakos untuk request pembahasan. Saya Abikos, salam Mi.